Bersih Bandung ya, karena kita nggak bisa pungkiri banyak pemain baru di skuad Persib. Nggak cuma pemain baru juga, tapi pemain-pemain yang pemain lama juga baru join kan. Jadi ya butuh chemistry lah untuk menyatukan ini. Ya gitu Mas Nah Tom. ini kalau ngomongin tentang Persib yang semalam baru aja menang dan mempersiapkan untuk ACL 2, ini kayaknya nggak cocok kalau kita nggak ngomong sama seorang pemerhati sepak bola Indonesia. Itu dia. Pakarnya langsung. Bahkan ketika rumornya ketika beliau sedang istirahat pun sedang tidur, ketika ngigo ngomongnya tetap tentang Persib. Waduh, Persib sudah berdarah daging sebenarnya. Yes. Kita langsung panggilkan saja Mas Ram dari Bur untuk masuk ke dalam studio. Bahkan bajunya biru tapi biru tua nih. Nah, kenapa tuh? Nuansanya tetap biru juga ya. Karena efek tanggal tua kayaknya. Oh. Jadi pakai biru tua, oke. Bahkan katanya Persib itu B-nya adalah Bur. Persib ya, Iya, Persib. yang di paling belakang berarti ya. Iya, tapi walaupun di belakang tapi tetap terdepan dia saat ini. Betul. Mas Bur ini kan mau menatap ACL 2 nih yang akan segera berjalan dan lawan playoff-nya akan berjalan di akhir bulan ini bersama Manila Tigers. Tanggal 31 Agustus ya. Yes, dan ini sekarang sedang melakukan Dewata Challenge di Bali. Semalam baru saja memenangkan pertandingan melawan Bali United 3-2. Sebelum ngomongin tentang ACL 2, kita bahas sedikit tentang pertandingan semalam. Oke. Ini kan di awal pertandingan memang laga berjalan dengan sengit. Betul. Sampai belum ada tercipta gol secara sah di babak pertama. 0-0 ya babak pertama ya. Dan baru terjadi gol di babak kedua dan bahkan itu gol pertama tidak dilakukan oleh Persib. Ini Bali. mengapa nih? Mas Bur. Benar-benar. Jadi kan memang tuh untuk laga tadi malam lawan Bali ini merupakan momen pertama Igor Tholis memainkan banyak pemain timnas Indonesia yang sebelumnya main di Piala AFF. Ada Eliano, ada Ragnar jadi starter, terus juga ada Mark Locke. Mark Locke perdana jadi starter ya, karena kemarin lagi lawan Sabah dia main dari awal babak kedua ya. Mungkin karena belum ada chemistry yang kuat antara pemain-pemain yang sebenarnya pemain lama kan ya, dipadukan sama pemain-pemain baru semisal kayak Daniel Loncar jadi starter, jadi makanya mungkin chemistry belum terbentuk, makanya Persib agak kesulitan tuh di laga semalam. Terbukti kan, apalagi khususnya sebelum Bali, di akhir babak pertama tuh Persib abis-abisan diserang sama Bali. Untungnya Fitra Maulana main bagus banget, nepis tendangan Tape Yachida dari luar kotak penalti, terus juga situasi one on one yang Irfan Jaya juga bisa dihentikan. Jadi di babak pertama Persib lebih ketolong sama performa gemilang dari Fitra. Begitu juga di awal babak kedua, Persib sempat kelimpungan juga sampai akhirnya gol ya Bali United di menit ke-50-an. Tapi akhirnya berkah itu datang ketika William Barros ya ditarik sama pemain Bali United, Thomas Lam kalau nggak salah namanya. Akhirnya Persib dapat penalti ya. Di situ juga Bali kena kartu merah. Disitulah akhirnya Persib mulai dominan lah bisa dibilang. Akhirnya Mark Locke mencetak gol. Tapi nggak lama kan Bali juga sempat mencetak gol lagi ya lewat Joe Ferrari. Nah udah setelah ketinggalan 2-1 akhirnya keadaan berbalik lah. Karena Persib juga unggul pemain, jumlah pemain maksudnya, dan juga mungkin chemistry antar pemain juga semakin baik karena Ragnar juga kan di akhir babak, di jeda sempat diganti sama Balsa Sekulic masuk ya kan untuk menggantikan Ragnar, sedangkan Barros yang di awal laga jadi penyerang utama digeser ke winger kiri. Nah, itulah akhirnya membuat pertandingan menjadi berbeda. Balsa mencetak gol penyama kedudukan dan akhirnya Mutombo mencetak gol penutup kemenangan. Memang ini masih progres bagi Bersih Bandung ya, karena kita nggak bisa pungkiri banyak pemain baru di skuad Persib. Nggak cuma pemain baru juga, tapi pemain-pemain yang pemain lama juga baru join kan. Jadi ya butuh chemistry lah untuk menyatukan ini. Dan ini sekarang ada waktu sekitar 2 minggu atau sekitar 12 hari lah bagi Igor Tholis untuk menguatkan chemistry antar pemain ya, supaya benar-benar siap ketika melawan Manila Tigers di tanggal 31 Agustus nanti Mas Tom. Untungnya mainnya di Bandung ya? Di Bandung, di GBLA ya. Di GBLA lawan Manila Tigers, dan itu kan sangat krusial ya, karena ini merupakan penentuan apakah Persib akan main di ACL 2 atau di AFC Challenge League. Karena kalau menang, Persib otomatis kan masuk ke fase grup ya. Kita tahu kemarin udah drawingnya lawan FC Seoul, lawan siapa lagi? Melbourne Victory sama Chong Vietel. Sedangkan kalau Persib amit-amit kalah lawan Manila Tigers dan tersingkir, otomatis tuh main di AFC Challenge League dan akan masuk pot 1. Kayak kemarin udah drawingnya, cuma gue agak lupa
Persib kalau memang kalah siapa sama Manila Diger, opsinya ke lawan siapa. Tapi makanya laga lawan Manila Diger juga wajib dimenangkan lawan Persib Bandung. Di atas kertas Persib unggul, tapi jangan meremehkan Manila Diger karena kita tahu Manila Diger ini punya komposisi pemain asing yang banyak banget. Dia ada 13 pemain asing kalau nggak salah. Dan mayoritas tuh pemain asal Gambia. Tapi untungnya bagi Persib Bandung kan juga improve. Mainnya lebih bagus. Kita tahu bahasa Sekulic nih, penyerang yang bomber banget lah, tipe bomber. Baru masuk langsung gacor ya. Ada peluang sedikit juga pasti gol kalau dia. Beda sama penyerang yang satu lagi kan. Inisial R. Kalau boleh di Rifan. Pantesan bajunya biru. Oh iya. Kan beda sama penyerang yang satu lagi kurang klinis lah. Tapi bahasa Sekulic tuh top banget. Dan satu lagi keuntungan bagi Persib Bandung bilang lawan Manila Diger baru saja ketinggalan atau kehilangan ya penyerang utamanya tuh Osman Gai. Ini penyerang asal Gambia juga dan golnya banyak banget. Musim lalu tuh dia mencetak 38 gol hanya dari 30 match. Dan untungnya Persib nggak harus ngelawan dia. Tapi musim lalu sebenarnya Persib ngelawan dia. Di playoff ACL 2 musim lalu Persib juga ketemu Manila Diger dan Persib bisa menang 2-1 dengan skuad yang nggak semewah saat ini. Logikanya seharusnya Persib bisa menang untuk laga mendatang karena punya kualitas lebih baik. Tapi kan kadang-kadang antara logika logika sepak bola sama logika di luar sepak bola itu berbeda. Tapi makanya kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia karena Persib ini kan mewakili Indonesia ya. Persib ibarat timnas nih. Jadi Persib Borneo FC ini ibaratnya timnas Indonesia. Harus didukung ya sama-sama. Makanya kita dukung walaupun misal Mas Tom dukungnya Persik Kediri. Ketika Persib main di ACL 2 tetap kita dukung karena impact-nya atau dampaknya ketika Persib main bagus di ACL 2, Borneo main bagus di AFC Challenge League, itu ranking Liga Indonesia akan terdongkrak. Kita tahu sekarang kan Indonesia mungkin jadi satu-satunya wakil Indonesia di negara-negara elit Asia Tenggara yang nggak punya wakil di ACL Elite ya. Kita tahu Thailand ada 3 tim, ada Port FC, Buliram, Ratchaburi, Malaysia ada JDT, terus Vietnam ada Chonghan Hanoi ini. Indonesia dong nggak punya nih. Nah, PR-nya nih bagi Persib Bandung, bagi Borneo untuk meningkatkan ranking Indonesia supaya bisa masuk ke area situ. Seandainya Persib menang melawan Manila Digers, Mas Bur, kan nanti akan ketemu antara Melbourne Victory, ada Chong Vitel dan juga FC Seoul. Dari 3 klub ini yang mana yang menjadi lawan terberat, Mas Bur? Ya kalau dari di atas kertas memang kayaknya FC Seoul ya. Karena kita tahu nih kalau Liga Korea skuad termahal juga di data transfer market memang FC Seoul nomor 1, Persib kedua, Melbourne Victory ketiga, keempat baru Chong Vitel. Terus juga kalau Liga Korea Selatan ini dia bergulir itu biasanya dari Februari atau Maret sampai akhir tahun. Jadi beda sama liga-liga kita atau liga-liga Eropa yang biasa main di Agustus, September, kelar di bulan Juni. Kalau di Korea Selatan tuh dia baru mulai di awal tahun. Jadi dia masuknya bukan musim tapi tahun ya. Nah, maka sekarang nih di Liga Korea Selatan FC Seoul lagi gila-gilanya nih. Di Liga Korea Selatan 2026 dari 23 pekan FC Seoul menempati peringkat 1 dengan 47 poin. Dia unggul 10 poin dari Ulsan Hyundai di posisi 2. Itu kan sudah bisa menggambarkan klub yang dulu pernah dipegang sama STY. Ulsan Hyundai-nya. Ulsan Hyundai-nya kan Ulsan Hyundai musim lalu bapuk sama STY musim ini bangkit ya. Di bawah nggak tahu sekarang pelatih Ulsan Hyundai siapa ya. Itu kan nunjukin kalau FC Seoul jadi tim yang salah satu tim yang bisa menyulitkan Persib Bandung. Dan juga Melbourne Victory juga FC Seoul ini juga 6 kali juara Liga Korea Selatan ya. Sedangkan Melbourne Victory kita tahu ini ada diperkuat pemain timnas Australia, ada Velu Pelai dan dia pernah golin lawan Indonesia di round 3 yang waktu itu main di Melbourne juga kalau nggak salah. Waktu itu Australia menang 5-1 dan dia mencetak gol kedua kalau nggak salah. Dan dia juga main di Piala Dunia kemarin. Jadi Melbourne Victory punya pemain yang bertitel Piala Dunia. Walaupun Persib Bandung sebenarnya musim lalu ada Frans Boutros, tapi Boutros sudah pindah kan ke Chonghan Hanoi. Nah itu Melbourne Victory, tim yang musim lalu peringkat 4 Liga Australia dan pernah 4 kali juara Liga Australia. Jadi ya ini FC Seoul dan Melbourne Victory merupakan 2 tim yang sangat kuat. Nah Chong Vitel juga nggak bisa diremehin. Dia ada banyak pemain asing. Ada banyak pemain asal Brazil biasanya dan juga pemain-pemain keturunan Vietnam juga ada banyak, ada keturunan Polandia, ada keturunan Prancis juga dan itu main di Chong Vitel ini dan hitungannya itu pemain lokal gitu. Sebenarnya sama kayak Tom Hayema Eliano kayak gitu. Tapi Chong Vitel juga nggak bisa diremehin juga kan dengan kemampuan mereka bisa finish runner up di bawah Chonghan Hanoi itu nunjukin kalau mereka juga bisa punya ledakan. Tapi
jangan khawatir juga, maksudnya Boboto juga jangan minder karena sudah yang seperti saya sebutin tadi, Persib juga improve dengan mendatangkan banyak pemain yang punya level yang mungkin bisa membantu Persib Bandung atau menggendong performa Persib Bandung. Kita tahu Luka Menalo udah pernah main di Liga Champions bersama Dinamo Zagreb, terus juga Basa Sekulic status sekarang penyerang timnas Montenegro nih. Dan juga tahu skor Liga Montenegro musim lalu. Gabriel Mutombo musim lalu bawa Ratchaburi bisa finish ke-3 di Liga Thailand, dan juga runner up kalau nggak salah, runner up Liga Thailand, dan juga bawa Ratchaburi masuk ke perempat final ACL 2 sebelum kalah dari Gamba Osaka. Terus juga ada Daniel Loncar kan, pemain yang punya pengalaman panjang di Liga Kroasia. Terus juga ada Gakuto Notsuda nih, pemain yang lama berkarir di J-League di Liga Kasta Teratas Liga Jepang, terus juga musim lalu main di BG Patum bersama di bawah asuhan Vladimir Vujovic. Jadi Persib Bandung dengan materi pemain saat ini juga dengan, makanya kan tadi udah disebutin kan Persib peringkat 2 dari segi harga pasar pemain, itu nunjukin kalau Persib Bandung sebenarnya nggak kalah loh sama mereka. Dan serius memanggil orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik. Makanya sekarang mungkin jadi PR bagi manajemen Maung Bandung. Sebenarnya sekarang fokusnya ideal memang fokus untuk lawan Manila Diger dulu. Jika menang lawan Manila Diger, di sana manajemen mungkin bisa berpikir gimana caranya gue bisa memperbaiki squad yang ada. Maksudnya Persib sekarang udah kuat, tapi bukan berarti Persib nggak butuh pembenahan. Kita tahu di posisi penjaga gawang kan kayak Teja Paku Alam, mungkin Persib Bandung membutuhkan kiper asing gitu. Karena kan regulasi pemain asing di ACL 2 nggak ada batasannya. Walaupun di Super League hanya ada 11 pemain yang bisa didaftarkan, tapi ketika lu main di ACL 2 lu bisa daftarin pemainnya lebih banyak. Nah, musim lalu kan Persib ada Bersibek kan. Jadi Persib daftarin 12 pemain asing. Untuk musim depan bukan nggak mungkin kalau Persib lolos ke fase grup ACL 2, pemain asing yang didaftarkan tuh bisa lebih dari 11. Karena Persib kan ada 12 ya sekarang dengan masuknya Daniel Loncar, dan ada rumor juga Ramon Tanke bakal dipinjemin. Itu kan kayak nunjukin kalau Persib Bandung kayaknya kalau bener lepas Ramon Tanke dia bakal datang penyerang asing baru nih. Itu kan nunjukin keseriusan Persib kalau mereka sekarang fokusnya udah naik ya. Level gue udah bukan Indonesia lagi, level gue ya Asia kayak gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.